hendak menyampaikan diseminasi atau aksi nyata dari pemahaman dan pengamalan budaya positif di sekolah yang sudah ulun dapatkan selama pelatihan 2 minggu terakhir. Sebelum melakukan diseminasi, ulun hendak membuat kesepakatan dulu lawan Dian. Jadi kesepakatan yang pertama hadir tepat waktu. Alhamdulillah sudah hadir berataan. Yang kedua, kita saling menghargai. Yang ketiga, angkat tangan jika memberi pendapat. Keempat, mensilentkan gadget HP. Dan yang kelima, mengikuti kegiatan hingga selesai. Sambil berdiri, tujuan kegiatan hari ini yang pertama, guru dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, terus dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, guru dapat memahami perannya yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, mulai masuk. Apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, disiplin itu berkaitan dengan tata tertib. Setuju atau tidak? Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kadang bisa mendisiplinkan, kadang tidak. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang keempat, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Sangat. Nah, ini akan terjawab. Keempat ini akan terjawab setuju atau tidaknya. Nanti kita lihat pola pikir dia berubah atau tidak ke depannya setelah ulun memaparkan diseminasi ulun. Okay. Karena ini adalah hari ini kita belajar untuk merubah pola pikir tentang hukuman, tentang budaya positif, tentang disiplin yang kita terapkan selama ini. Ulun aja pada saat mempelajari ini, oh ternyata yang ulun lakukan aku salah. Kenapa harus budaya positif? Karena budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kenapa harus ditumbuhkan budaya positif? Ini alasannya. Jadi kita tumbuhkan keyakinan ke peserta didik. Tujuh hal ini yang akan ulun diseminasikan atau paparkan hari ini. Konsep budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, mengenai disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita bermain dulu lah Bapak Ibu. Pian bayangkan aja, pian sobek secari kertas, dibayangkan pian sobek secari kertas, kemudian pian tuliskan benda atau sesuatu yang paling berharga buat pian. Yang paling berharga itu bisa benda, bisa anak, bisa apa, pian tuliskan. Kemudian letakkan di salah satu tangan pian, genggam benda tersebut dengan segala kekuatan pian. Kemudian pian buat kepalan tangan sekuat mungkin. Pian bayangkan teman pian ingin mencoba mengambil apa yang ada di tangan pian nih. Benda yang paling berharga di tangan pian, teman pian hendak benar mengambil, melakukan segala cara. Nah, dengan membujuk
mengancam, menghardik, merayu, menyuap, terus apa saja supaya yang di tangan pian ini bisa diambil. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Berharga loh. Iya loh. Adakah orang yang bisa mengambil? Ada loh. Kita lihat kayak apa cara mengambil yang di tangan kita nih. Dengan cara apa? Perubahan paradigma teori kontrol. Nih, yang di tangan kita nih. Masuk ke cara guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ibaratnya murid nih yang menggenggam nih. Kita mengontrol, sekuat apapun kita mencoba mengontrol, kada bakal bisa karena ia punya yang ia pegang. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gurunya mencoba. Nah, turunnya pian tadi membari ibu. Nah, menggunakan cara itulah hendaklah siswa ini masih ada, ini berharga benar baginya nih. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, nah pintar ya, amun pian membari ibu, kena ibu julungi, ibu gantiakan. Hendakkah iya? Ada barang berharganya nih. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau pian kada memberi ibu kada menaikkan kelas. Dengan paksaan, dengan ancaman. Nah, ini ilusi teori kontrol yang sering kita gunakan di dalam kelas. Ya, ulun sadar begitu melihat tidak, oh iyalah, kayak ini cara ulun mengontrol murid kah? Selama ini pantas murid ulun kada ada perubahan. Nih, perubahan paradigma menggunakan stimulus respon atau teori kontrol. Yang pertama, begitu kita menggunakan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau kita menggunakan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh, ada anak terlambat. Nih, terus kita memaksakan esok mau kada mau pian harus datang tepat waktu. Kita kada menanyakan dulu, pian kenapa terlambat nak? Takutnya inya terlambat karena apa? Misal sepatunya mencari sepatu kemana? Orang tuanya besubuhan sudah kadada, baju belum setrika menyetrika seorang. Nah, atau menunggu sarapan. Kita pahami dulu tentang dunianya. Oh, ternyata anak ini setiap pagi kada disediakan orang tuanya. Nah, kita mencoba berkomunikasi lawan orang tuanya atau memberi pahaman pandangan kepada anaknya. Nah, kalau bisa malam disiapkan sudah. Jangan langsung ikam harus seperti ini. Menganggap berdiri ke depan. Itu ulun bener dulu Pak Ais. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, tidur di kelas. Kenapa pian tidur di kelas? Maka jamnya ibu mengajar kada ada yang memperhatikan. Kita lihat semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia sampai tidur di kelas? Bu, tadi malam adik ulun menangis terus Bu Ai. Sampai jam 3 ulun kada kawa guring, jadi pas di sekolah ulun mengantuk. Nah, kalau memang kesalahan anak itu misal kenapa pian nak guring dia ulun Bu Ai jam 1 tadi guring bermain game, nah salahnya siapa? Ulun. Berarti esok bermain game dikurangi waktunya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya.
Ini kebanyakan anak-anak lah, lakas benar dikontrol lawan kawannya, ayo ke sini, sini, ayo ke sana, ke sana. Kita beri masukan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tanamkan prinsip apa yang pian gawi atau siapapun yang mengajak pian, kalau bentuknya dalam keadaan buruk atau arah menuju keburukan, jangan diumpati. Tanamkan prinsipnya. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini banyak nih loh yang di dalam kelas siswa yang mendominasi. Kalau kadang mengumpati, dimusuhi sekelasan. Nah, kelas 1 lah. Kita rubah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dengan cara apa? Memberi motivasi atau memberi masukan kepada anak. Biasanya diredam. Anak yang bisa mengontrol orang lain biasanya tingkat egonya tinggi. Nah, diredam egonya tuh. Ulun pernah ada satu anak yang hendaknya mengontrol kekawanannya. Lah kasih tuntungan, aku sudah anu. Jadi ulun, tidak semua anak itu sama dengan pian. Adik pian aja berbeda lawan pian, apalagi teman-teman pian yang beda abahnya jelas. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering nih, kalau kita membujuk, kasih naklah tuntungan, setengah jam lagi, kamu gagal, kasih tuntungan, selesai kada selesai, kumpul. Yang keenam, model berpikir menang kalah. Apa contohnya kira-kira nih? Menang kalah. Kalau berhasil, berarti siswa sudah bisa tunduk dengan kita. Kita rubah menjadi model berpikir menang-menang. Kalau kita berhasil, berarti siswa sudah berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Siswa bisa merubah pola pikir. Itu menang-menang. Kita hubungkan ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, siswa itu bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Siswa itu bukan sebuah kertas yang kosong ada. Jadi siswa itu bukan kertas kosong. Mau dari kelas 1, mau dari PAUD ada. Siswa itu sudah merupakan sebuah kertas yang sudah diukir, yang sudah ada sketsanya. Kita tinggal menebalkan. Anak-anak itu sudah ada bakat, sudah ada potensinya dari kecil. Kita sebagai guru itu cuma menebalkan potensinya, dan kita kadang bisa mengukir di atas kertas yang sudah digambar, yang sudah ada sketsanya, kadang bisa. Tugas kita sebagai guru apa? Menebalkan sketsanya, membuat indah, mewarnai. Oh, ternyata anak ini bakatnya di matematika. Kita tebalkan di matematika. Jangan ini bakat matematika, kita paksa harus bisa bahasa Indonesia, tulisan harus bagus. Kadang bisa seperti itu. Tuntutan kurikulum di K13 wajib bisa berdataan. Kalau di kurikulum merdeka, asal tujuan pembelajaran sudah dicapai, sudah. Jangan dipaksa. Jadi jangan kaget ketika nanti siswa ulun yang di kelas 4 naik ke kelas 5 beragam. Karena ada yang ulun tebalkan, ada yang ulun maksudnya sudah sampai sini aja berarti, ada bisa lagi. Yang penting ingat tahu konsepnya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Misal,
Ada yang orang tuanya kada bisa bernyanyi sama abahnya. Ternyata anaknya bagus suaranya menyanyi karena ini sudah punya bakat, tinggal ditebalkan. Ada yang orang tuanya kada ada sekolahnya sama sekali. Ternyata anaknya memiliki IQ yang tinggi. Guru di sekolahnya ngapain? Ya tebalkan. Kadang perlu melatih anak dari nol karena anak sudah membawa bakatnya masing-masing. Yang ketiga, mau dipengerti penanaman karakter di anak. Karakter negatif diredam, karakter positifnya dikembangkan atau ditimbulkan. Diredamlah Bapak Ibu karakter negatifnya. Karena budaya positif ini kita diarahkan untuk tidak membuat kata-kata yang negatif. Misal, jangan menyontek. Nah, kata jangan itu diganti. Kerjakan sendiri sebisa kalian. Berapapun hasil yang kalian dapat, Ibu percaya itu sudah yang terbaik. Asal kalian belajar, kalian bisa. Kemudian, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Maksudnya ini kayak ini. Kita sebagai petani yang menanam jagung nih, kadang mungkin tumbuh menjadi padi loh. Bibitnya jagung nih, kawalah tumbuh jadi padi. Hah? Kawalah. Atau kita menanam padi, kawalah tidak berharap bakal tumbuh jadi jagung. Jadi kita sebagai petani merawat biji jagung atau padi ini biar tumbuh subur aja. Jangan handaknya padi kita lupa jadi jagung, kada bisa. Kodratnya anak itu sudah jagungnya tetap jagung, padi ya tetap padi. Kita sebagai guru menyuburkan biar apa? Biar enak pada saat inya besar, inya bisa bermanfaat, menumbuhkan buah yang banyak, menghasilkan bulir padi yang bagus. Kemudian apa? Kalau kita bertanam, pasti di sampingnya tuh banyak gulma loh, banyak hama. Kita sebagai guru lah yang menjadi tamengnya, mencabuti tuh hama-hamanya tuh. Jangan kita yang menjadi hama. Nah, Ulu tuh singgung banget semalam tuh, jangan kita sebagai guru yang menjadi hama, yang mematikan bibitnya. Kalau bisa, kita yang menjadi pupuknya. Mulia sekali guru. Kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam dan kodrat zaman. Sebaiknya kita mendidik anak itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa? Kita sebagai guru harus menyesuaikan lingkungan di mana anak tinggal, itu kodrat alam. Kalau anak tinggal di daerah pantai, berarti pembelajaran kita harusnya konteksnya di daerah pantai. Jangan memberi soal di daerah pegunungan. Ini mana suara pegunungan? Misal, Pak Badrun memiliki tanah di daerah pegunungan. Beliau menanam pohon karet. Adalah pohon karet itu di daerah pantai. Ada. Jadi karena kan pohon karet itu kayak apa bentuknya? Daunnya seperti apa? Jadi kalaupun kita harus memberikan pembelajaran, harus sesuai dengan lingkungan sekitar atau kodrat alamnya anak, di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Jadi konsep pembelajaran itu lebih mudah untuk masuk kepada anak. Kodrat zaman. Nah, ini banyak yang dilupakan oleh guru-guru. Sering ulun menemui kayak ini. Aku dulu diajari guruku kayak ini kita ya aku. Yalah, sering lah. Yalah. Padahal di zaman sekarang anak-anak belajar menggunakan apa Bapak Ibu kebanyakan? HP. Sumber informasinya dari mana Bapak Ibu? HP.
digital, televisi. Kalau kita zaman dulu sumber informasi dapat dari mana? Kalau angkatan kita, angkatan yang milenial nih, bisa dari buku, majalah bisa, masih lah, TV bisa. Nah, angkatan dia di bawahnya milenial, satu-satunya sumber informasi adalah guru atau orang tua. Bisakah kita samakan cara mendidiknya? Tidak. Jadi mendidik di zaman sekarang, kita harus tahu kodrat zaman anak-anak di zaman sekarang ini apa. Karena anak-anak sumber informasinya lebih luas, kita juga sebagai guru harusnya memperluas sumber informasi kita, memperluas cara pandang kita. Anak-anak bisa menggunakan handphone, kita harusnya di atas anak-anak. Kenapa? Biar bisa menjadi tameng nih, batasan anak-anak nih. Selanjutnya, berpihak pada anak. Nah, kelimanya ini mengarahnya, guru itu mengajarnya harus berpihak pada anak. Yang dipikirkan ke depannya kayak apa caranya anak ini bisa tumbuh dan belajar di dalam kelas dengan menyenangkan. Kayak ada berpikir kayak apa caranya anak ini bisa pintar. Karena kita kada tahu pintarnya itu di mana. Kalau zaman dulu anak pintar itu berarti bisa berhitung, bisa juara 1 di akademik. Kalau sekarang berpihak pada anak ini kadang membangun bakatnya. Bakatnya di mana? Oh, anak ini bakatnya di Olimpiade Sains. Berarti di sana arahan, jangan bakatnya di Olimpiade Sains kita suruh. Nah, umpat bulu tangkis badan dia bagus. Padahal bakatnya di sains. Kalau digali di sains ternyata bagus bakatnya. Ada yang misal anaknya bakatnya di olahraga, disuruh umpat, dia umpat ginlah menari. Karena ini kan ada bakatnya menari. Nih, jadi setengah-setengah. Kalau dibina misal, ternyata ini atletiknya bagus. Jadi tugasnya guru apa? Mencari bakatnya, bakat potensi anak yang sudah tergores, yang sudah di sketsa tuh. Kita yang mencari. Kalau orang tuanya melek pendidikan, dari orang tua bisa kita menggali. Tapi kebanyakan kan orang tua ini kerja, anak banyak, kada punya dasar ilmu pedagogik, kada punya dasar ilmu psikologi untuk anak. Jadi kada bisa menemukan bakat anaknya sendiri. Kita sebagai guru yang membantu. Kalau di SMP, di SMA nyaman, ada BK. Kalau di SD, nah SD ini lawan TK, guru yang paling kerjaan itu yang paling banyak, ya jadi BK, iya, jadi petugas administrasi, iya juga. Jadi apa lagi Bu Midah? Jadi guru nari, iya. Disuruh berataan harus bisa berataan guru SD. Kalau di SMP-nya kan disuruh dibagi-bagi. Ini BK bermasalah ke BK sana. Kada perlu wali kelas. Kalau di SD wali kelasnya mana? Bila bisa alat terus saya siapa ya? Jelas sudah. Alhamdulillah guru agamanya melek teknologi. Jadi kadang melarang anak-anaknya untuk mendalami teknologi. Ulun ada semalam waktu loka karya, kawan ulun satu PP berdiskusi lawan ulun curhat. Si Din mau menerapkan pembelajaran berbasis digital di sekolah, tapi ada satu guru yang menentang. Menentangnya kenapa? Kada sesuai dengan sekolahnya karena arahnya itu ke agama. Takutnya merusak akhlak anak. Ya. Alasannya seperti itu.
Jadi biar ulun kalau alasan Sidin kayak itu, coba biar kasih masukan lagi. Karena arah dari Dinas Pendidikan itu sekarang di tahun ini pun guru-guru itu pelatihannya banyak ke area digital, arahnya digital. Kalau di sekolah itu belum diterapkan, takutnya anak-anaknya tertinggal dari sekolah lain. Kasih masukan, minta pendapat dari orang tua siswa. Kalau kayak apa kalau misalnya anak-anaknya diberi pembelajaran digital. Kalau orang tua siswanya sudah banyak mendukung, itu bisa. Ternyata ujung-ujungnya tetap Sidin yang memberi alasan tuh juga kada tapi masuk ke sekolah. Cuman seminggu sekali. Karena guru mapel. Alhamdulillah kalau guru mapel kita ada hajat yang hari Biasa. Ada. Luar biasa. Upacara jam 7. Ya. Surah agama kita. Sudah selesai. Dan apa selesai sekarang dimakan. Anak saya jaga dari apa? pindah ulun Senin kayaknya tuh turun dari rumah 6:30. Ulun turun jam 7 aja terlambat. Jam 6 minggu ini. Kami rumahnya ini seperti kan di jalan Tunggilang Pak. Oke, aku pindah kita kan turun. 7.10-nya selesai, bukan mulai. Mantap. Berpihak pada anak. Berpihak benar supaya kadang panas ya. Sayang pada gurunya. Kita lanjutkan pembelajaran dengan paradigma baru atau pola berpikir baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita masuk berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Banyak yang menentang pembelajaran berdiferensiasi ini karena pola pikir mereka yang menentang. Pembelajaran berdiferensiasi ini susah diterapkan karena akan membuat guru menjadi uyuh atau capek menyiapkan. Padahal pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah ulun terapkan. Materi tetap sama, proses pembelajaran disamakan, tapi dengan menyediakan proses yang banyak. Maksudnya tuh prosesnya ada menonton video, ada melakukan aktivitas kegiatan, ada juga bisa melakukan diskusi. Itu sudah berdiferensiasi karena merangkum semua gaya belajar anak. Anak yang misalnya kinestetik dengan aktivitasnya bergerak, anak yang audiovisual disertakan video tertarik. Sudah merangkum berataan. Jadi kada perlu misal materinya dipisah dari yang susah, sedang, mudah. Ada materi tetap sama, tapi materinya dibuat simple. Ada yang materi yang bahasa anak SMP, tapi kita buat materi anak SD. Makanya semalam ulun kada usah ginlah LKS, ulun LKPD ginlah biar anak lebih mudah memahami. Biar aja ulun uyuh dulu membuat LKS-nya. Tahun kena kalau kelas 4 ulun kada uyuh lagi. Kalau kelas 4 ulun tinggal memprint, maksudnya uyuhnya cuma setahun. Sisanya santai sebujurnya. Anak-anak belajar dengan nyaman, memahami konsep dengan mudah. Kemudian perubahan paradigma yang pertama, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi kalau kita menerapkan disiplin berarti harus ada kontrol dulu. Percuma menerapkan disiplin kalau ada kontrol. Lihati peraturannya malah. Aturan sekolah misal rambut harus kayak ini rakyat. Biniannya roknya jangan pendek, sepatu hitam. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang mendukung anak itu lingkungan yang positif. Kada menjudge. Kalau misal anak terlambat dijudge berarti pemalas nih. Bangun siang terus. Terus sekolah
berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa harus lingkungan yang positif? Karena kalau lingkungan positif, ketika anak diberi tugas, anak-anak bisa menerima, atau anak ketika diberi masukan, oh karena Inya sudah merasa aku nyaman nih di sekolah nih, sekolahnya lebih nyaman dari rumahku sendiri. Ketika gurunya memberi masukan, Inya lebih mudah menerima dengan ikhlas menuju ke sekolah. Ada yang setiap hari dibangunkan rumah abahnya yang menangis-nangis kadang. Masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi bukan tindakan Bapak Ibu, bukan tindakan tegas disiplin itu. Disiplin itu belajar, pembiasaan. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan mulia. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi harus ada kontrol ketika menerapkan disiplin. Jadi begitu menerapkan disiplin, jangan tiba-tiba peraturan yang dibuat ditempel kayak itu aja, ada pengawasan, ada refleksinya. Anak-anak membuat kesalahan langsung dihukum, padahal tiap hari ada yang mengingatkan. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal beda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi disiplin itu kadang harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu alternatif terakhir kalau misalnya sudah kada bisa lagi, sudah hanya cara menindaknya ketika anak melakukan kesalahan bagaimana kalau kada diberi hukuman atau konsekuensi lah. Disiplin positif caranya. Pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi. Komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Harus dibangun komunikasinya antara anak. Untungnya kita di sekolah ini, satu kelas itu maksimal cuma 15 anaknya. Jadi berkomunikasi dan mencari tahu karakter 15 anak itu susah lah, Bu Rasina. Kalau bertambah jadi 30 ya. Jadi alhamdulillahnya di sekolah ini cuma 10 sampai 15, 8 sampai 15 anak. Jadi mudah mencari tahu. Guru mapel yang banyak anaknya dari kelas 1 sampai kelas 6 dan tahu berataan karakter anak. Ulun hampir setahun di sini, ulun cuma tahunya yang ulun hafal cuma yang kelas 4. Yang kelas lain itu satu-satu aja yang paling sering ulun sebut aja ngarannya. Sisanya ulun kan tahu ngaran-ngarannya siapa. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Jadi ketika ada peraturan pasti ada konsekuensi. Anak-anak harus diberikan sosialisasi Bapak Ibu. Ketika melanggar ini, berarti konsekuensinya ini. Jangan tiba-tiba melanggar ini, lari ke lapangan 3 keliling. Kenapa lagi yang lari ya? Kenapa lari Bu? Ya harus tahu. Misal tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Kalau ulun sudah omongkan di depan, kalau kada mengerjakan PR berarti wajib mengerjakan PR itu 3 kali lipat, menulisnya atau menyalinnya. Jadi kada ada hukuman fisik Bapak Ibu. Hukumannya harus mendidik.
menyogokkan ancaman atau hukuman. Jadi kita menumbuhkan kesadarannya dulu melalui pembiasaan. Nah, ini pembiasaannya di awal tahun ajaran, bukan di akhir. Karena di akhir itu biasanya hasil. Jadi kita mulai nanti di awal. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Arahnya ke sini. Beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Arahnya, ujungnya, budaya positif itu ini. Menumbuh kembangkan karakter, profil pelajar Pancasila pada anak. Untuk menerapkan disiplin positif, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak? Ini berkaitan dengan kita juga, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita lihat kebutuhan dasarnya itu apa sih yang hilang ketika anak itu bermasalah. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sebetulnya. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kekuasaan. Kalau yang kelima, ini belum lupa menempel, itu bertahan hidup atau survive. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia: kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kekuasaan, dan kesenangan. Satunya bertahan hidup. Jadi kalau ada anak-anak bisa melakukan kesalahan, kita lihat dulu kebutuhannya yang mana sih yang hilang, yang harus dipenuhi. Kadang anak-anak itu melakukan kesalahan hanya hendak mencari perhatian, berarti kasih sayangnya kurang. Anak-anak mencari masalah itu biasanya kebebasannya kurang. Di rumah dikekang, harus ini, harus itu, kada boleh ini, kada boleh itu. Sekalinya di sekolahan bebas benar. Di sekolahan kayak itu juga, kada boleh ini, kada boleh itu, kada boleh, di luar mencari masalah. Iyalah, biasanya. Kesenangan. Biasanya kalau di rumah dituruti terus. Hendak apa nak? Nah, di sekolahan hendak dituruti jual lawan gurunya. Di sekolahan hendak jadi ratu jua atau raja. Kemudian kekuasaan. Nah, ini dominansi biasanya. Biasanya anak-anak dengan kebutuhan yang ini hadirnya dari rumah. Kekuasaan itu biasanya anak-anak yang dominan. Biasanya kalau di rumah itu kayak apa? Pernah lah menemui anak dominan, terus tahu masalah akarnya dari rumah itu apa? Yang dominan itu biasanya ngebos di dalam kelas, ketua geng. Dan yang satu lagi bertahan hidup. Bertahan hidup itu survive. Biasanya anaknya bisa lambat terus sekolah. Ternyata pagi-pagi berjualan dulu. Kita cari tahu dulu Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan dasar yang hilang dari anak itu? Jangan tiba-tiba menjudge. Oh, anak ini nakal. Oh, anak ini kada kawal dianu. Ulun sebujurnya dulu kayak itu. Begitu ulun dapat materi, oh ini ulun salah. Ulun kada mencari tahu dulu dasar permasalahan anak itu dari mana, dan sebujurnya masih bisa diperbaiki. Ini ada kasus, kebetulan kasusnya ada ulun. Ini ulun copy paste lah kayak ulun tulis. Tapi menangis ya. Jangan ada bapak. Langsung nangis aja. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Mintanya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Ada yang bisa memberi?
pemecahan masalahnya? Atau menurut Bapak Ibu kalau Pian menjadi Ibu Ani, apa yang Pian lakukan pertama kali? Memarahi Agus langsung ya. Ayo, udah. Keluarkan nasi bungkus. Dapat jalan. Apa yang Pian lakukan? Ya, ini kan ini ada kasus Pak. Ini Bu Ani kelas 5 sedang bingung menghadapi salah satu murid kelasnya Agus. Beberapa anak beradakan yang bukan Agus dan seringkali meminta bekal makan siang. Pas dalam ada yang ini ya ini 3 ada. Nah, jadi berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman ada anak kita cuma bebas ada 1 sampai 6 bila kawannya membawa bekal iya jadi pernah menangisnya gara-gara bu bekalnya habis siapa yang mengambil nak si Anwarnya. Nah jadi si Anunya itu misalnya Sima bisa Sima Agus. Jadi Agus itu dibawa dulu ke pinggir. Iya. Jadi Gus karena pergerakan itu itu di mana mengambil aku lawan. Umum gue dunia makan dunia. Di rumah gue kan makan dunia. Ikan di rumah kepada mama. Ini misalkan namanya kawak, mengenai iwak. Saat iwak misalnya kada ya seadanya kalau usah anak ikan ayam bisa. Yang penting kan di rumah dulu makan, tanya bila minta kawan boleh dia minta, tapi jangan dulu habis semua. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah kan setelah dinasihati diberi kasih sayang dan kamu. Luar biasa. Jadi kan yang anak datang, lu takutnya pulang, menyampaikan makanan ikan, si anu masih galak minta, nanti gue. Nah, mungkin ada kawan yang lain memberikan. Ya tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ada lagi? Oh, kan sudah biasa menghadap lah, jadi kan. Menurut dia nih, yang diceritakan Bu Ida tadi, ketika Agus memberikan alasan seperti itu, kebutuhan apa yang hilang dari Agus? Kasih sayang, perhatian. Ada yang jawab kebutuhan hidup. Iya. Kebutuhan hidup karena tadi alasannya ada diberi, kada ada bekal atau kada ada diberi sarapan di rumah. Mama ada memasak di rumah, duit ada tapi bisa menabung. Nah itu menabung berapa? Bisa jadi 5.000. Yang datang kasih sayang tadi tuh apa? Belum kada ada perhatian di rumah lah. Kada diberi sarapan anak sekolah, kada diberi sarapan. Serepot apakah namanya tuh atau abahnya? Itu mungkin ada 2 kemungkinan juga. Mungkin bisa atau memang nggak ada. Nah, tapi kan anak sini memang ada manfaat. Agus, Ada. jangan. Cuma Agus. oh yang Agus ini memang berada lah. Agus ini memang berada orangnya. Memang anak ada. Jadi kan mungkin orang tua itu terlalu sibuk di rumah. Pagi harus berangkat pasar, yang satunya Orang tuanya jual emas, tidak mengajar. ya. Sibuk dengan usaha. Akhirnya memang bagus. Kadang-kadang orang tuanya takut anak kos berapa guru ini. Nah, iya. Gitu. Iya. Ini analisanya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani itu sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan. Nah, Bu Ida sudah jujur mencari tahu alasannya kenapa si Agus ini melakukan tindakan seperti itu agar mengetahui
dirinya. Inya mencari seorang karena ada daya memenuhi. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, karena ia berbuat seperti itu, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Berarti di rumah ia tuh kada diperhatikan. Jadi inya mencari cara di sekolah kayak apa caranya diperhatikan kawan-kawannya, ada di kelas ulun. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Inya hendak diakui sejujurnya. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya nih, karena selalu membawakan pilihan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Inya kada bisa memilih, harus habisakan itu, mau kada mau harus itu. Orang ya Pak, Adanya itu. yang adanya. Bila ada habis dibungkus. Ini jadi tamparan kita, ya. Calon ibu dan ibu-ibu, kalaupun memang adanya itu misalnya telur itu bisa diolah dengan berbagai masakan yang ada. Ini supaya anak-anak ada bosan, jangan telur dadar lagi. Mau kada mau harus makan jangan makan, tapi bosan kan ada pilihan. Di sekolah banyak pilihan bekal kawannya, mana bagus-bagus, mana cantik-cantik. Dia anak kakak mamanya mana nyaman-nyaman. Jadi apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Tapi kalau dia keberatan tuh ada diri anak ya Pak, bisa jadi. Bisa jadi. Jangan ke anak, gurunya bisa jadi ada yang bisa jadi. Ini baru seperempat nih, sebenarnya. Baru setengah kilo. Setelah kita tahu kebutuhan anak, kita cari tahu motivasinya kenapa Inya melakukan itu. Sudah tahu nih kebutuhan yang hilang itu apa, kita cari motivasinya. Kada jelas pula tulisannya. Teori motivasi perilaku manusia. Jangan salahkan slide ulun, salahkan proyektornya. Di slide ulun terang benar. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya itu pertama, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau dia tidak melakukannya berarti dia akan dihukum. Motivasinya ingin menghindari hukuman. Motivasinya berasal dari eksternal, dari luar diri anak-anak, bukan dari dalam dirinya. Inya takut kena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Penghargaan. Kalau Inya melakukannya, Inya dapat penghargaan. Motivasinya masih dari luar diri anak-anak, dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasinya dari dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Kalau ulun melakukan itu, berarti ulunnya orang baik. Ulun ini berarti sudah disiplin. Ulun ini bisa sopan. Ulun ini, nah itu menghargai diri sendiri. Motivasinya internal, tujuannya untuk disiplin positif.
disiplin untuk dirinya sendiri, bukan dari luar. Dihukum oleh penghargaan. Di awal tadi loh Bapak Ibu, ada kan pertanyaan, kalau diberi penghargaan itu apa tadi? Di awal tadi? Nih, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sudah terjawab Bapak Ibu, itu cuma motivasi eksternal dari luar anak. Sekarang kita lihat di sini. Dihukum oleh penghargaan. Sebetulnya kita yang sering memberikan reward kepada anak-anak itu menghukum anak-anak dengan penghargaan kita. Anak-anak mendapatkan penghargaan itu bukan atas dasar kemauannya sendiri. Inya mau dilihat, inya mau diberi penghargaan, makanya berebut yang kada dapat menangis. Terus kada bolehkah kita memberi penghargaan? Boleh. Di kurikulum Merdeka boleh memberikan penghargaan, tapi berataan harus dapat. Bukan cuma satu orang. Dengan berbagai penghargaan, murid yang paling kreatif, murid yang paling sabar, murid yang paling disiplin. Nah, gurunya juga. Kalau kita tanya ke anak-anak di kelas, kita lempar, apalagi di kelas ulun. Nama ulun paling tinggi, guru yang paling menyebalkan. Karena apa? Ulun yang sering memamai. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman jika kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Kalau pian juara 1, ibu beri ini. Itu hukuman, dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Penghargaan. Kalau ada dapat penghargaan ya sudah, kada mau lagi sudah belajar. Kalau dapat penghargaan berusaha terus menerus, kayak apa caranya dapat terus. Penghargaan itu menghukum, yaitu tadi. Karena ia selalu dapat penghargaan, ketika ia tidak dapat penghargaan merasa rendah benar. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Dan penghargaan merusak hubungan. Bisa merusak hubungan antar siswa, bisa juga merusak hubungan ke gurunya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah ini penghargaan mematikan kreativitas. Di dalam kelas, jika cuma itu hanya harus yang dikasih penghargaan, siswa yang lainnya paling kayak ini, kada usah gini digawi, itu juga kena dapat nilai seini, itu juga kena ditempel di dinding, itu juga kena yang dibawa ibu ke sini, itu juga kena. Jadi kita harus samakan. Ketika anak ini bisa matematika, kasih pintar. Ketika anak ini cuma bisa membaca dengan intonasi dan pelafalan yang tepat, dipuji juga. Jangan cuma matematikanya aja yang dilihat. Ketika anak ini sudah bisa di pelajaran olahraga bagus, dipuji. Nah, teruskan tahun depan biar yang umpan lah kayak gini. Jangan yang kekurangannya harus yang ditimbulkan, tapi kelebihannya yang kita naikkan. Bentuk program kebajikannya atau apresiasi yang bisa, penghargaan yang bisa kita berikan. Beri pengakuan secara khusus, dipanggil anaknya, jangan di depan teman-temannya. Sama seperti beri pengakuan secara pribadi.
beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Anak yang paling disiplin, anak yang paling soleh, anak yang paling bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, setiap hari diberi motivasi, dan fokus pada proses perubahan belajar anak. Ingat, anak itu kertas yang sudah ada sketsanya. Kita sebagai guru harus konsisten memproses gambarnya biar berwarna. Jangan putus di setengah tempat baru mewarnai, sketsa hitam, baru menebalkan. Belum jadi anaknya, belum diwarnai. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini ulun lewati dulu lah, karena sudah dipakai 10 menit lagi kamu tim kiper ulun. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita masuk ke hukuman dan konsekuensi. Jadi ini membuka pola pikir Pian lagi, yang mana masuk hukuman, yang mana menurut Pian masuk konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah ini pada saat pandemi tadi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu itu. Oh, ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak pakai sepatu sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena PJOK sesuai. Sesuai ya. Kita tanyakan guru PJOK ada hukuman ini lah Pak. Kalau terlambat ada sini sayang bana lawan kanakan. Izin nari sama-sama Bu, kerjakan. 20 menit. Hati-hati. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi lah Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Kita rubah pola pikir kita mengenai hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Adalah kalau misalnya fatal benar, atau kalau di sekolah disuruh misal di rumah dulu ngarannya apa ngarannya? Misal 3 hari lah harus sampai sekolah dulu. Ya, diskorsing. Nah itu konsekuensi dari itu. Diasingkan untuk sementara. Tapi kayaknya Karakas ini senang aku diasingkan. Serius lawan. Tadi sebulan kabur dari.
sebagai teman? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai pemantau? Atau apakah kita sebagai manajer? Ada 5 posisi kontrol guru. Patuhi aturan saya atau awas, itu termasuk posisi kontrol yang mana? Penghukum. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Menjustifikasi. Antaranya hasil lah. Disenyumi aja. Dulu enak. Penghukum. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Sampai jam-jamnya nah, gua pecah. Ya itu hasil. Dulu kayaknya. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Ini sebagai teman. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini sebagai pemantau. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini sebagai manajer. Nah, halus benar. Jadi ini kita lewati aja, kita ulun bari aja slide-nya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kamu sudah tidak mematuhi aturan sekolah, sekarang lari keliling lapangan 3 putaran. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahumu, nah, ibu sangat kecewa sama kamu. Itu pembuat rasa bersalah. Ulun masuk 1 2 nih. Yang ketiga, ayolah, nah, patuhi peraturan sekolah. Buat ibu bangga sama kamu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu teman. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Apa kamu tahu konsekuensinya? Itu pemantau. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Ini manajer. Sudah di posisi manakah kita? Apakah sudah ada di posisi pemantau dan manajer? Ulun hanya belajar masuk ke pemantau. Karena untuk posisi manajer kita harus belajar. Sebagai guru itu kita harus belajar. Belajar sepanjang hayat kan? Ya, begitulah belajar sepanjang hayat. Nah, untuk memantapkan budaya positif dan penerapan 5 posisi kontrol, kita harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Biar apa? Biar bisa dibalitakan ke anaknya. Nah, kamu tahu loh, kamu melanggar apa kemarin yang sudah kita sepakati bersama. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi tidak ada unsur agama, tidak ada unsur suku di dalamnya. Kalau pian lihat kata-kata kesepakatan kelas di kelas ulun, itu ulun pakai yang ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itu alasannya. Kalau peraturan, biasanya kalimat yang panjang kali lebar. Anak-anak susah mengingat. Kalau keyakinan, kita persingkat maksimal 3 kata. Dan paling tidak, kalau keyakinan maksimal 6 yang dibuat. Jangan ada 10 berurutan. 1, ini, 2. Kalau janji siswa itu termasuk peraturan. Jadi kita buat dari janji siswa itu, kita buat keyakinannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan, nah ini pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Keselamatan. Nilai universalnya itu keselamatan, Bapak Ibu. Bisa ditulis di kelas keselamatan. Kalau kita tidak menganut nilai keselamatan,
Kita kadang menggunakan helm di jalan raya karena kita kadang meyakini nilai keselamatan tuh. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ini waktu pandemi COVID? Demi apa kita menggunakan masker dan menjaga jarak? Kesehatan. Nilai universal yang kita yakini adalah kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa nilai keyakinannya? Datang tepat waktu. Disiplin. Universal kan? Mudah diingat kan? Keselamatan, kesehatan, disiplin. Nah, keyakinan apa yang kamu langgar pada saat kamu lambat datang upacara? Disiplin itu. Kalau disiplin kemarin konsekuensinya apa? Menyimpuni buku di perpustakaan, Bu, silahkan. Itu posisi kita sebagai manajer. Anak-anak dapat konsekuensinya. Ini belajar dari kesalahannya. Esok, kalau aku lambat, aku harus menyimpuni buku yang setuyuk itu. Kayak apa caranya? Aku kadang menyimpuni. Nah, ini lingkaran dari peraturan kelas. Lah, kita olah dulu peraturan kelas yang kita minta ke anak-anak. Kalau ulun caranya kayak gini. Nah, tuliskan hal yang paling kamu inginkan di dalam kelas. Kelas seperti apa yang kamu inginkan? Tulis di sticky note atau di lembar kertas. Setiap anak minta tulis 2. Handang kelas yang seperti apa? Dari yang ditulis anak-anak, kita buat keyakinan kelasnya. Ambil 6 yang intinya. Misal, Bu, ulun kadang mau ribut di dalam kelas. Keyakinannya apa kalau kadang mau ribut? Ketertiban atau tertib. Ibu, ulun kadang mau diganggu kawan ulun. Menghargai orang lain. Ibu, kadang ada yang berkata-kata kasar. Ayo, kita jadikan apa kata-katanya? Anak-anak tidak mau ada yang berkata kasar. Sopan, santun. Nah, universal loh, dan mudah diingat. Setelah keyakinan kelas jadi, kita bisa menciptakan lingkungan yang positif. Ketika anak melanggar, kembalikan. Nah, kemarin kita sepakat loh, konsekuensinya apa kalau dia melakukan itu? Ia sudah tahu konsekuensinya. Kita tidak menghukum, Inya yang mengambil inisiatif. Setelah lingkungan menjadi positif, pembiasaan terus berjalan, maka akan tumbuh namanya budaya positif. Tapi harus ada kerjasama, ada bisa cuma dalam satu kelas saja. Satu kelas, ini keluar dari kelasnya, dapat dari kelas lain. Begitu. Pembentukan keyakinan kelas sudah ulun ceritakan tadi lah, lebih abstrak berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya harus positif, bukan jangan menyontek. Nah, itu kalimat negatif ya Bapak Ibu. Jadi buat kalimat positif. Ini salah satu contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya berupa tanggung jawab. Ini karena ulun share materi terakhir segitiga restitusi, dan ini pasti gelap. Segitiga restitusi ini adalah cara atau langkah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada pada anak menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu. Ketika anak merasa membuat kesalahan, jangan langsung dijudge. Itu nakal benar, nah lu sering benar kayak itu. Sudah dipadahi kadang masih. Harusnya dipanggil anaknya, baru distabilkan dulu identitasnya. Nah, semua orang itu pasti pernah bikin kesalahan. Biar Inya sudah tahu merasa bersalah sebetulnya. Biar dia meredam emosinya dulu, kita meredam emosi kita juga.
dari kesepakatan yang sudah kita setujui kemarin. Konsekuensinya apa kalau Pian melanggar? Kalau begitu, Pian sudah tahu konsekuensinya, silakan lakukan. Kayak itu. Ini contohnya ulun semalam. Kada bersuara. Hah? Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Najwa, Zara. Apakah Najwa sama Zara tahu kenapa ibu kami kesini? Coba kalian ceritakan bagaimana kejadiannya. Iya Bu, jadi waktu itu saya meminta Fatimah membeli jasa. Dan Fatimah apakah benar yang dikatakan oleh Zara dan Najwa? Iya Bu, benar. Saya datang meminta saya untuk memberi jawaban keuangan penari. Oh, begitu. Ini yakin tidak ada satupun siswa yang sempurna. Fatimah, Najwa, dan Zahra sudah baik mau mengakui kesalahan yang kalian buat. Itu sudah sangat baik menurut ibu. Ya, iya Bu, dari yang kami maaf. Terus Najwa dan Zahra ibu mau tanya, kenapa kalian sampai menjauhi? Karena yang kita lebih kecil saya dan yang muda berusaha memutuskan untuk meminta jawaban keuangan. Menurut kalian, tindakan kalian itu benar atau salah? Karena Bu, kami tidak perlu dalam menentukan oksigen sendiri. Terus Fatimah, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah benar? Tidak Bu, walaupun niat saya ingin ada yang akan mendapatkan nilai yang baik juga Bu. Saya bisa minta maaf. Oke, untuk kedepannya, Najwa, Zahra, apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi ulangan ini? Kami akan belajar transaksi Bu. Dan kami akan bertanya kepada Ibu akan baca dulu apabila kami belum paham. Lalu Fatimah, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengingatkan teman-teman kita agar bisa belajar. Dia belajar dan saya membantu. Akan membantu mereka jika mereka kesulitan dalam memahami materi pelajaran Bu. Baik, Bapak atau Ibu pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau begitu kalian bisa kembali ke kelas. Baik Bu. Kalau di dunia nyata memang tidak semudah itulah Bapak Ibu. Ulun ada semalam merestitusi satu anak, itu nyata, Arka, dan berhasil. Kada tahu perubahannya sampai sekarang. Alhamdulillah perubahannya ada bang sebujurnya semalam waktu berenang. Dia merasa bersalah. Biasanya kalau Arka merasa bersalah dia senyum-senyum aja. Semalam itu ini berdiam, berarti merasa bersalah anak ini. Cuman salahnya ulun makin menekankan kalau ini salah. Harusnya ulun kasih motivasi. Nah, dari situ kita harus belajar juga. Nah, ini sudah habis Bapak Ibu, terima kasih. Tujuan kuliah dari penerapan budaya positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi karakter yang kita impikan melalui visi misi sekolah kita. Ulun akhiri pemaparan diseminasi ulun hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena besok atau hari Kamis itu mau berjalan, kita bikin kesepakatan dulu biar nanti mudah Ibu mau urus pian. Jadi pian lebih paham, lebih sadar kalau itu pian mau olah sendiri kesepakatannya. Mengerti? Jadi Ibu minta tolong setiap anak nanti menulis di sini. Menulis maunya seperti apa nanti di sana supaya tertib, supaya nyaman ditagur, supaya ibunya kada memamai. Lah, Ibu minta tolong ditulis dulu di sini. Karena kita bikin Ibu rangkum loh, Ibu tulis di papan tulis. Lah, Harus bagus tulisan. satu orang Ibu bagi satu. Harus bagus. Ibu mau. Ninja pada pakai. Kalau sudah ditulis, ditempel di papan tulis lah. Itu ada belum. Ada lemnya kak, Bu? Ada langsung lem. Halo guys, hari ini kita nulis guys, let's go. Nah, itu ada di YouTube. Ayo. Kita di YouTube. Halo guys, mari kita tulis, let's go. Bu, satu kata-kata, satu kalimat, satu paragraf, Bu. Taruh aja. Bikin 2 kesepakatan. Oke. Satu anak 2. Oke. Satu anak, satu kalimat, opsinya 2. Peraturannya apa, Bu? Namai. MYB. Sudah semua silakan ditempel. Pelan-pelan. Ijar Ibu kan dia nanti di jidatnya kada mau menempel. Sini taruh sini aja. Ibu bacakan aja kena satu-satu. Bu, pakai lem kamu tulis dah, Bu. Kada usah sini aja. Kena anu Rigan terus pian. Sini. Mama nanti boleh. Ini guys. Sudah? Arka mana? Terlalu gantung. Ayo kembali ke tempat duduknya. Coba perhatikan. Ibu bacakan satu-satu lah. Berwarna biru. Jar Arka. Jar Arka sampai di sana jangan langsung masuk. Amun hendak masuk bayar dulu Jar. Bujur. Jar Sarif
Saya berjaga di kolam renang, harus saling menjaga satu sama lain. Jar Fadli, jangan berlari sana sini nanti sesat. Terus harus measi, jangan terpisah. Jar. Apa itu maasi? Apa itu measi, Nak? Banjir campur Indonesia. Jar Zahra, jangan jauh-jauh. Kalau ditegur sekali langsung nurut. Jar Zahra. Terus Jar Fatimah, kalau mau ke kolam yang lain bepadah wan ibu dulu supaya ibu kada ngali becari. Terus harus mematuhi peraturan yang ada. Terus Jar siapa? Nabila Azahro, harus nurut sama ibu guru, jangan berisik. Terus harus mendengarkan apa yang ibu bicarakan. Jar Najwa, jangan terlepas dengan ibu, terus harus menurut dengan ibu. Jar Ahmad Gifari, jangan berkelahi dan jangan membuli. Terus yang paling banyak tadi apa? Harus nurut. Itu apa kesepakatan kelas kita di situ? Saling menjaga, saling menolong dan bekerja sama. Saling menjaga, tidak boleh. Saling menjaga kenyamanan kelas. Berdiam kawan. Kita olahlah. Kesepakatan Kelas renang. study tour. Tadi tur lagi. Tapi kada promosi. Tadi Nih, kesepakatan study tour yang pertama tadi apa? Kaget. Mematuhi Mematuhi aturan itu termasuk menurut lawan ibu. Ibu kan, nah aturannya kayak ini. Bisa, nah hadangi ibu di mukalah, jangan masuk berdahulu. Nah itu aturan lo. Jangan langsung bakunyuk. Yang kedua, mendengar perintah Guru-gurunya yang mengawasi. mendengar perintah guru. Jadi lain ibu aja lain dengarlah. Oke, siap. Terus yang ketiga, apa tadi tuh? Jangan berkelahi. Yang paling banyak Harus nurut, sudah mematuhi aturan. harus bayar. Apalagi yang paling banyak? Jangan membuli. Apalagi yang paling banyak? Saling menjaga. Saling menjaga. Saling menjaga. Jangan berkejujuran. Apalagi? Jangan berpisah. Apalagi? Jangan berpisah. Tidak terpisah dari rombongan. Berarti kata yang bagusnya tetap pada kolamnya. mengikuti rombongan. Rombongan haji. Haji Isam. Rombongan haji Ahmad. Rombongan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, saling menjaga Kayaknya buat yang lagi di kapal. Lo, kapal lo. Di kapal. Buat
Ay, pantay na ako. Ay, may kapanahot. Ay, hamot habibi. Hamot habibi. Ya, habibi banyak. Nah, ini kesepakatan study tour yang sudah kita sepakati bersama. Kesepakatan pertama apa tadi? Kesepakatan kedua? Kesepakatan ketiga? Kesepakatan keempat? Kesepakatan kelima? Ini kita sepakati bersama lah. Jadi Ibu mohon kesadaran dirinya masing-masing dalam mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat.